Shalom, saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program yang luar biasa sangat memberkati kita ini, yaitu Bible Study CK7. Kita akan mengupas pasal demi pasal dari setiap firman Allah. Ya, walaupun memang secara sederhana, gak mendetail dan tidak terlalu dalam. Karena apa? Karena memang waktunya sangat singkat ya, sekitar 40 menit saja. Tetapi kita akan menemukan mutiara-mutiara kebenaran. Ya. Kalau saudara pengen lihat secara lengkap, ya, mendetail, lalu bahasa aslinya seperti apa, nah saudara sekolah Alkitab, ya, sekolah teologi. Tapi gereja PRJ Group CK7 memfasilitasi supaya kaum awam itu jemaat ya saudara, baru mulai pertobatan gitu, pengen menggali firman Tuhan dengan cara yang sederhana, pengertian-pengertian apa yang tersimpan di dalamnya, maka program ini sangat cocok untuk mereka. Nah, oleh sebab itu mari kita akan belajar tentang satu hari raya bagi umat Israel, yaitu Hari Raya Pendamaian. Seperti apa sih Hari Raya Pendamaian itu? Mengapa harus dirayakan? Mengapa harus diperingati tahun demi tahun? Kalau tanpa makna dan tujuan yang penting, tentunya Tuhan tidak pernah memperingatkan itu. Tapi karena itu penting, maka kita akan pelajari dan nanti apa korelasinya dengan kehidupan pada perjanjian baru di angkatan generasi kita ini. Tapi sebelumnya mari kita minta Tuhan untuk mengurapi kita. Kita membuka hati, membuka pikiran kita, roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita buka kepada Tuhan dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya untuk kita semuanya. Kita sembah Dia saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Amin Tuhan. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus,
domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Syukur bagimu Tuhan, Allah yang hidup. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Sebab Engkau besar, sebab Engkau besar, mengatasi segala-galanya. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Benar Tuhan, Kau Allah yang besar, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Amin Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kekuatan kami. Engkaulah harta yang termulia. Engkaulah permata yang indah yang kami miliki dalam hidup kami. Dan Engkau adalah Allah yang besar dan kudus. Engkau akan berfirman untuk kami semuanya. Kepada orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Allah, maka Tuhan bersegera
membukakan rahasia-rahasia itu. Dan inilah salah satu tempat yang tepat untuk kami belajar tentang firman Allah. Sebab Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Urapi kami, urapi hamba-Mu menyampaikan firman Allah ini dengan bahasa yang sederhana, namun penuh kuasa. Sebab Allah ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Imamat pasal yang ke-16. Imamat 16, Perjanjian Lama, halaman sekitar 125, Alkitab saya. Kita akan belajar dan membaca merenungkan Hari Raya Pendamaian seperti apa yang Tuhan kehendaki dan kita akan mengerti, saudara. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dari sekitar 34 ayat ini saya akan bacakan 10 ayat. Nanti selebihnya kita akan pelajari. Demikian firman Tuhan. Hari Raya Pendamaian. Sesudah kedua anak Harun mati, ya, tentang Nadab dan Abihu mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarangan waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Jadi ada jenis korban, penghapus dosa dan korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air di kolam pembasuhan itu. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Nah, ini muncul kata Azazel, ya. Nanti akan kita pelajari. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan. Jadi ada kambing jantan yang kena undi, ini dipersembahkan bagi Tuhan. Dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Lalu dilepaskan bagi Azazel di padang gurun. Nah, saudara, ini agak menarik. Ya. Perayaan atau peristiwa tentang Hari Raya Pendamaian ini agak menarik, saudara. Kenapa? Karena ternyata ada satu jenis persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan. Tetapi ada simbol, ada lambang, satu persembahan yang dilepas di padang gurun. Sejauh ini belum pernah ada, saudara. Sejauh ini belum pernah ada. Ya, kalau orang Israel membuat mezbah korban persembahan, semuanya untuk Tuhan. Ya, ada sih bagian dagingnya, ya itu dimakan oleh imam, itu ada. Tetapi yang satu untuk Tuhan dan satu untuk
di padang gurun untuk Azazel itu baru kali ini. Nah, apa rahasianya dan apa pengertian-pengertiannya, saudara? Mari kita pelajari satu persatu. Hari Raya Pendamaian di pasal 16 ayat 1 sampai 34 ini, sekalipun ada semua korban yang dipersembahkan bagi anggota jemaat Israel maupun para imam untuk diri mereka sendiri, tetapi ada sejumlah dosa dan kenajisan yang untuknya harus diadakan pendamaian. Jika orang ini memelihara hubungan yang benar dengan Allah, ya, tapi sekalipun dia memiliki hubungan yang benar dengan Allah, namun karena natur manusia itu berbuat dosa, maka harus dibersihkan dulu. Ada korban pembersihan dulu, namanya korban pendamaian. Supaya apa? Supaya semua ibadah bangsa Israel diterima oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ditetapkanlah suatu hari tertentu ketika imam besar ya harus melaksanakan ya upacara pendamaian di antara bangsa tersebut dengan Allah. Ini namanya upacara khusus untuk pendamaian, supaya hari besarnya itu dapat berkenan kepada Tuhan. Ada hal penting yang perlu kita simak dan kita pelajari, saudara. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, di dalam hari raya pendamaian ini, yang pertama kali harus mengerjakan upacara pendamaian adalah Harun sendiri. Harun dan anak-anaknya harus dibersihkan terlebih dahulu. Harun harus mempersembahkan korban penghapus dosa bagi dirinya dan bagi keluarganya, sebelum ia mempersembahkannya bagi umat Allah. Ini menunjukkan bahwa imam besar pun adalah manusia yang bisa berbuat dosa dan membutuhkan pengampunan. Ingat pelajaran Yesus tentang doa Bapa kami. Itu ditujukan bukan hanya kepada domba-domba atau orang-orang Israel saja, tapi juga bagi para muridnya, bagi para imam. Berdoalah, minta ampun kepada Tuhan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu sebuah ketetapan doa untuk pendamaian. Sebelum melayani, sebelum berbuat sesuatu, sebelum imam itu melakukan tugas dan pelayanannya, dia harus sudah bersih dulu dengan cara korban pendamaian itu. Itu yang pertama. Jadi Harun harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya atau anak-anaknya. Yang kedua, ini lebih luar biasa lagi, saudara. Ada 2 kambing yang harus dipersembahkan umat Allah. 2 kambing. 1 kambing yang pertama, yang kena undi setelah diundi ya saudara, harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban penghapus dosa. Seperti yang kita baca tadi di ayat 8 dan 9. Ada 2 kambing diundi. Yang pertama kena undian, ini dipersembahkan kepada Tuhan sebagai penghapus dosa. Nah, kambing yang kedua yang kena undi tadi, yang tidak dipilih untuk Tuhan tadi, ini kambing yang dipersembahkan untuk Azazel. Nanti dilepas di padang gurun. Sebab apa? Ini lambang korban untuk Azazel itu ialah korban yang dipersalahkan karena dosa manusia. Korban yang dipersalahkan karena mengangkut seluruh dosa manusia. Lalu secara simbolis dilepaskan kambing ini di padang gurun. Ya, menyatakan bahwa dosa harus dibawa keluar dari Israel. Dosa harus dibawa keluar dari kemah suci. Dosa harus dibawa keluar dari 12 suku Israel itu. Itu lambang kambing yang dilepaskan untuk Azazel
di padang gurun. Kita mengerti sekarang, di dalam korban pendamaian ini, ada korban yang untuk Tuhan, dan ada korban simbolik untuk Azazel, sebagai pembawa atau dipersalahkan karena dosa manusia. Ini yang kedua, saudara. Yang ketiga, inti pelaksanaan ibadah Hari Raya Pendamaian adalah memercikkan darah korban ketutup pendamaian bagi Harun dan keluarganya. Itu ayat 14. Lihat ya, ayat 14 saya bacakan. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Lalu imam, ayat 15, mempersembahkannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Ini artinya apa, saudara? Ini korban pendamaian itu keluarga Harun dan Harun, sekarang umatnya. Jadi nomor 1 untuk imamnya dulu, supaya imamnya diperdamaikan. Yang kedua untuk umatnya, supaya umatnya diperdamaikan. Dan yang ketiga, saudara, bagi mezbah korban bakaran. Itu di ayat 18 dan 19. Pemercikan darah ini memiliki 3 makna. Supaya imamnya kudus, supaya umatnya kudus, dan supaya mezbahnya kudus. 3-tiganya kalau dilakukan, maka semua upacara, semua ritual Israel di dalam kemah suci itu berkenan kepada Tuhan. Ini makna dari Hari Raya Pendamaian. Nah, kembali ke Azazel tadi, saudara. Azazel tadi ya. Saudara tahu, posisi kambing itu, kambing jantan itu, di satu sisi untuk Tuhan, satu itu Azazel. Saudara tahu, itu semua terwakili di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia imam besar seperti Harun. Tapi dia juga korbannya seperti kambing jantan untuk Allah dan kambing Azazel yang dilepas di padang gurun. Ketika Yesus membawa tugas pelayanannya, walaupun dia bukan dari suku Lewi, dia bukan dari keturunan Harun, dia dari keturunan siapa? Nanti Yehuda. Dia bukan dari jalur Lewi, tapi keimaman Yesus itu dari jalur Melkisedek, yang tidak berbapak dan beribu, yang tidak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba muncul. Jadi keimaman Yesus itu bukan dari jalur Harun atau jalur Lewi, tapi dari jalur Melkisedek. Kalau dari jalur Lewi, jelas tidak mungkin karena Yesus dari suku Yehuda. Nah, ini banyak sekali dipertanyakan. Tetapi keimaman Yesus adalah dari jalur Melkisedek. Itu kitab Ibrani menyatakan seperti itu. Saudara lihat, ketiga-tiganya terwakili dalam diri Yesus Kristus. 1, sebagai imam seperti Harun. Yang kedua, sebagai anak domba Allah dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi yang ketiga ini, saudara, dia juga seperti kambing Azazel yang dilepaskan di padang gurun untuk memikul, dipersalahkan karena dosa manusia. Sekali lagi, di dalam pribadi Yesus, semua korban pendamaian ini lunas dibayar. Makanya ketika dia di kayu salib, menjelang jam 3 sore, di Golgota, Getsemani itu, di Golgota itu, ya, di Kalvari itu,
Dia teriak dengan suara keras. Sudah selesai. It finished. Kalau kamu melihat aku sebagai imam besar, seperti yang Harun lakukan, kau lihat aku imam besarnya. Kalau kau lihat aku sebagai anak domba yang dipersembahkan kepada Allah, akulah anak domba Allah yang dikorbankan bagi manusia. Kalau engkau melihat aku sebagai Azazel, domba yang dilepas untuk Azazel di padang gurun, akulah itu. Jadi, di dalam diri pribadi Yesus terwakili 3 hal di dalam hari raya pendamaian ini. Yesus diserahkan ke tangan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Artinya di luar kemah suci, di luar kota suci Yerusalem. Dia disalibkan bukan di kota Yerusalem, tapi di luar gerbang Yerusalem. Itu mengindikasikan bagaimana Yesus dilepaskan keluar dari perkemahan. Seperti kambing hitam kesalahan Israel ini. Kambing hitam Azazel ini dipersembahkan di padang gurun. Demikianlah Yesus harus disalibkan karena memikul dosa manusia. Dan dia diarak untuk disalibkan di luar kota Yerusalem. Di luar tembok Yerusalem. Makanya kalau saudara ke Israel, ya, saudara akan dibawa ke tempat, sebenarnya ada 2 tempat yang dinyatakan sebagai Golgota. Yang pertama itu ada di dalam kota. Tapi yang pas sebenarnya ada di luar kota, karena tidak mungkin ya, orang penjahat itu disalibkan di dalam kota, harus di luar tembok kota Yerusalem. Karena itu adalah pendosa, najis, harus dikeluarkan dari wilayah kudus kota Yerusalem. Itu pengertiannya. Seperti kambing Azazel inilah, ya, kambing hitam kesalahan Israel inilah dilepaskan. Demikianlah Yesus dianggap sebagai kambing hitam kesalahan. Semua dosa manusia numpuk di pundaknya. Terwakili oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau dari zaman dulu bangsa Israel di padang gurun sudah merayakan hari raya pendamaian, begitu rumitnya, begitu merepotkannya, persiapannya tidak cukup hanya untuk sehari. Bagaimana korbannya harus begini, harus ada undian, harus ada ini dan itu. Saya mau katakan, kalau Yesus sudah melengkapinya, Yesus sudah menyempurnakannya, betapa kita mengucap syukur atas pengorbanan Yesus untuk kita semuanya. Mari saudara, dengan belajar firman Allah ini, kita semakin mengerti betapa besar kasih Kristus buat kita semuanya. Tadi kita menyanyikan pujian, sungguh besar dan kudus namamu. Itu mewakili seluruh eksistensi Kristus, Yesus buat kita semuanya. Jangan pernah keluar dari iman kita kepada Yesus. Jangan pernah tukar apapun juga. Karena hanya lewat Yesus sebagai imam besar, lewat Yesus sebagai anak domba Allah, dan lewat Yesus yang dipersalahkan seperti kambing domba Azazel ini, demikianlah semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Mari saudara, renungkan baik-baik ini. Saya sangat diberkati dengan materi ini saudara. Dan saya menyatakan diri saya akan semakin mencintai Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan ditukar dengan apapun juga. Jangan ditukar dengan harta kekayaan. Jangan ditukar dengan jabatan. Hanya karena ingin naik pangkat kita menjual Yesus. Jangan sampai ditukar dengan ketenaran. Hanya karena pengen sukses, tenar dan terkenal kita menjual Yesus. Jangan sampai saudara. Yesus adalah segala-galanya buat kita semuanya. Seperti pujian yang pertama tadi. Dia adalah permata yang indah.
nantikan. Takkan pernah kita buang. Sebab dia satu-satunya juru selamat buat saudara, saya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Tentang hari raya pendamaian yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel di padang gurun pada waktu itu. Kepada Musa, Harun, dan anak-anaknya. Di mana mereka mewakili para imam. Dan bagaimana kami melihat ada ritual 2 kambing jantan. Yang satu dipersembahkan untuk Tuhan. Yang satu dilepas di padang gurun. Karena terbebani oleh semua dosa umat Israel pada waktu itu. Dan kalau itu dilakukan, maka bangsa Israel akan diperkenankan ke Tuhan. Diperdamaikan dengan Bapa. Bagi kami di perjanjian baru ini ya Tuhan, kami bersyukur, sungguh bersyukur, memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan hanya sebagai imam besar seperti Harun, tapi dia juga adalah anak domba Allah yang dipersembahkan kepada Bapa. Dan sekaligus dia disimbolkan sebagai kambing hitam kesalahan Israel, yaitu yang dipersalahkan ketika dia harus disalib, diarak keluar dari Yerusalem. Seperti kambing domba hitam Asasel yang dikeluarkan dari kemah suci untuk dilepas di padang gurun. Tiga-tiganya terwakili oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami semakin mengerti sekarang. Setiap firman, setiap pasal, setiap perikop, setiap tema-tema di dalam kitab imamat ini. Kami semakin mengerti sekarang bahwa Tuhan sangat memperhatikan anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya. Berkati anak-anak-Mu yang setia. Yang betul-betul haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Selalu belajar akan kebenaran firman Allah. Berkati Tuhan. Supaya mereka semakin mengenal Engkau. Mencintai dan mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga mohon berkat-Mu untuk gereja CK7 yang memfasilitasi Bible study online ini ya Tuhan. Kami percaya semakin Engkau percayakan hal-hal yang besar untuk gereja-Mu ini. Sebab gereja-Mu ini mengutamakan kebenaran firman Allah di atas segala-galanya. Untuk dipelajari, untuk direnungkan, dan untuk dilakukan. Itulah sebabnya kenapa kami menantikan suara dari surga. Supaya kami disebut sebagai umat yang layak bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati rumah tangga demi rumah tangga. Berkati usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati kami semuanya. Dan kami mau berikrar sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami, terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan iman dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.